Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya menguasai hati, akal, dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita masuki hari terakhir pada minggu ini, dan selamat berakhir pekan. Dan tentu biarlah semuanya yang kita lakukan bahkan saat liburan juga hanya untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu, mari kita diberangkatkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari 1 Korintus 2 ayat 10. Tapi biarlah saya akan membacanya mulai dari ayat 6. Demikian firman Tuhan, hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pemberitaannya Paulus tidak mengandalkan hikmat dunia. Dia tidak melakukan apologet teologi yang canggih, bukan sebuah argumentasi logis yang hebat, bukan perjabaran ilmiah yang matematis. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, dia memberi katakan dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Dia melakukan hal demikian supaya orang-orang Korintus tidak bergantung dalam mengimani dan mempercayai Yesus Kristus pada hikmat manusia. Dikatakan demikian tadi di dalam firman kita yang kita baca, dikatakan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dalam melakukannya, saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus melakukan pemberitaan itu dengan keyakinan dan kekuatan roh. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 2 di ayat 4, dikatakan demikian. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dilanjutkan di ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dengan pemberitaan yang demikianlah Paulus, sehingga orang-orang di Korintus yang dipengaruhi oleh budaya Helenis yang menganggap pemberitaan salib sebagai satu kebodohan, demikian juga di Roma, tidak dia jawab dengan argumentasi yang logis, tetapi dengan kekuatan yang dari Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka demikianlah pemberitaan itu karena kekuatan Roh Kudus sampai ke seluruh dunia, sampai kepada kita saat ini. Bagaimana dengan kita ketika kita mau mewartakan, memberitakan tentang Yesus yang kita sembah dan yang memberi dan menjadi jalan keselamatan bagi kita? Apakah yang kita lakukan? Apakah argumen yang hebat? Apakah sebuah apologia? Apakah sebuah penjabaran yang logis? Misalnya tentang menjelaskan tentang Trinitatis, menjelaskan tentang Roh Kudus, menjelaskan tentang surga. Saudara-saudaraku kita yang saat ini sebagai orang percaya, boleh bersuka cita karena semakin banyak apologia yang kita lihat di media-media sosial. Banyak di sana yang menceritakan tentang ajaran-ajaran kekristenan. Tapi sekali lagi, kalau itu hanya berdasarkan logika yang kemudian diperdebatkan terus-menerus, maka orang-orang akan percaya bergantung kepada hikmat dunia. Hari ini kita mau diingatkan supaya dalam melakukan itu kita hanya bergantung dengan kekuatan Roh Kudus. Maka yang pertama yang kita lakukan dalam kesaksian kita betul-betul beriman teguh. Ketika kita beriman teguh,
maka kita akan setia melakukan itu dalam kehidupan. Dan kemudian semua apa yang kita katakan dan yang kita imani itu harus nyata dalam kehidupan kita. Dengan demikianlah Roh Kudus akan bekerja, menjelaskan kepada sekitar kita, sehingga akan banyak orang dimenangkan, bukan karena kepintaran kita berargumen, tetapi karena kuasa kuat daripada Roh Kudus. Karena apa? Apa yang tidak pernah didengar oleh manusia, apa yang tidak pernah dilihat, dan apa yang tidak pernah muncul di hati manusia, itu yang akan dijelaskan oleh Roh Kudus. Dan hanya Roh Kudus yang berkuasa menjelaskan itu. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari Allah. Maka karena itu saudara-saudaraku, siapapun yang bertanya kepada kita tentang hal iman kita, mari kita menjawab itu dengan kekuatan Roh Kudus, yaitu dengan iman kita, dengan konsistensi dan kesetiaan kita, dan juga dengan perbuatan-perbuatan kita yang nyata. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Roh Kudus yang membimbing menuntun kami untuk mengenal Tuhan. Biarlah juga Roh Kudus yang membimbing kami untuk menjelaskan iman percaya kami seperti Paulus kepada orang-orang sekitar kami. Biarlah juga Roh Kudus yang membenarkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, agar mereka juga Tuhan tangkap dan Tuhan pakai untuk bersaksi dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan sekarang Bapa, berkati hidup kami semua dalam mengakhiri satu minggu ini, untuk masuk pada minggu yang baru besok. Persekutukan kami di gereja dalam ibadah dan persekutuan kami. Terima kasih Bapa. Jauhkan penyakit COVID-19, baik juga Omikron, dan juga varian-varian apapun yang mengikut nantinya. Tuhan mampukan kami hidup sehat dan mengalahkan semua virus yang ada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.